Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini Buya Ar-Razi Hasyim akan menyampaikan 3 pembahasan. Yang pertama, beliau bercerita bahwa ada seorang ustadz di Indonesia yang menyesatkan Imam Nawawi rahmatullah alaih gara-gara perbedaan pendapat mengenai zikir keras dan zikir lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, Buya Ar-Razi Hasyim meriwayatkan sebuah hadis di mana dikisahkan ketika hari kiamat nanti ada seorang pemuda yang ditimbang amalnya ternyata penuh dengan dosa atau maksiat. Tetapi ketika Allah memerintahkan malaikat untuk membelah jantungnya, di dalam jantungnya ada nama Allah. Dan yang ketiga, Buya Ar-Razi Hasyim mengisahkan perjalanan beliau ketika mulai mempelajari tarekat atau belajar zikir di usia yang ke-13. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Semoga berkenan dan selamat menyaksikan. Apakah boleh saya yang suka manis lalu merendahkan orang yang suka pedas? Tidak boleh. Namun banyak ustaz kata orang sini ya, dia merendahkan orang yang beda selera. Itu gagal faham. Saya khawatir jika dia baca kitabnya kurang banyak. Jika dia baca Quran, kurang mentadabburi Quran. Karena di Quran itu ada ayat perintah zikir keras, ada ayat perintah zikir lembut, ada semua. Kalau sulit mencari, carilah kitab Al-Azkar Imam Nawawi, sudah diterjemah. Kalau bahasa Arabnya sudah lupa, baca kitab Al-Azkar. Oh, tapi kata si ustaz dari sini Pak, dari Makassar, Imam Nawawi itu sesat. Imam sesat. Kalau Imam Nawawi sesat, ente apa? Kalau Imam Nawawi sesat, kamu apa? Jika Imam Nawawi bid'ah, dia mungkin dolalahnya. Kita sedih sekali jika ada orang-orang seperti itu. Apa kata Imam Nawawi menyimpulkan banyak ayat? Zikir itu ada yang lembut, ada yang keras. Ada yang dengan lisan, ada yang dengan qalbu. Yang paling bagus digabung. Lisan iya, tubuh iya, qalbu pun juga. Itu Imam Nawawi, thariqah Imam Nawawi. Tapi Imam Bahauddin Naqsyabandi tidak. Dia mengatakan afdhalul dzikri ma khafi, mengikuti sebuah riwayat asar sahabat Nabi dan tabi'in. Khairul dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang lembut. Lain lagi dengan Syekh Saman gabung, mix. Untuk murid yang hatinya keras, zikirnya mesti keras. Untuk murid yang hatinya sudah lembut, zikirnya lembut. Tergantung selera. Jemaah yang memuliakan Allah, jadi qalbu mesti dikembalikan kepada asalnya. Apa asalnya qalbu? Menyebut nama Allah. Maka tadi al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah. Ya, qalbu itu isimnya Allah, nama Allah. Semakin banyak nama masuk, dia semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Ada satu riwayat Bani Israel diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi, hadisnya sahih, bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang yang tidak punya amal baik secara zahir.
ditimbang, dicetak semua laporan amalnya. Sejauh mata memandang, laporan amalnya maksiat, 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 dosa, dosa, dosa. Tapi dia tidak kafir, dia hanya pendosa. Melihat hasil seperti itu, ditimbanglah, ditimbang semua dosanya dan amal baiknya. Amal baiknya 0, langsung amal buruknya lebih berat. Maka malaikat neraka langsung mengikat dia dengan belenggu-belenggu nar. Ketika ditarik, Allah berkalam, bertitah, "Wahai malaikatku, apakah kalian telah membedah isi dadanya?" Lalu para malaikat mengatakan, "Belum ya Rabb." Maka dibedahlah isi dadanya. Apa yang terjadi? Jantungnya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Coba dibaca Pak. Allah, Allah, Allah. Coba lisannya dikunci. Baca Allah. Saya baca dengan lisan, Bapak baca dengan qalbu. Allah. Lidah dikunci. Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada merinding-merindingnya? Kenapa dia merinding? Kayak ini dalam tenang. Jika yang di dalam tenang, yang di luar yang merinding, yang di luar yang bergerak, di dalamnya tenang. Itu kalau dikeraskan, badan kita bisa begini. Berarti di dalam dia sedang ingin menyatu dengan nama. Persatuan qalbu dengan nama bukanlah persatuan seperti air dengan gelas. Hanya Allah yang tahu. Jika nama masuk ke dalam qalbu, dia bergetar sejenak. Setelah itu dia tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Barulah dia tenang. Itu sebabnya dulu kami kalau zikir, saya sebulan lebih. Umur 13 tahun Allah izinkan bertemu seorang mursyid, ditalkinkan zikir Allah, la ilaha illallah. Setiap kali di masjid ada baca orang la ilaha illallah, saya langsung pingsan. Kata orang, kamu gila? Enggak. Orang pingsan kenapa disebut gila? Kamu ingat orang tua? Enggak. Kamu ingat nenekmu? Ya saya lupa nenek saya mana. Jadi pertanyaan itu banyak. Tapi saya katakan tidak. Qalbuku tidak kuat menanggung beratnya lafaz Allah, karena masih kecil, umur 13 tahun. Alhamdulillah, memori itu sampai hari ini tidak dapat saya lupakan. Nikmatnya bukan main. Itu lebih nikmat daripada malam pertamanya orang baru menikah. Wallahi, ya, kalau ngikutin rasa itu saya tidak mau menikah Pak. Kalau ngikutin rasa itu. Tapi kalau otak jalan lagi, nakal lagi dia. Tapi kalau ngikutin rasa qalbu, kita hanya ingin bersama dia. Makanya salah seorang mursyid saya yang lain berkalam dulu, kamu masih sekolah, ba'da subuh zikirnya jangan panjang-panjang, nanti kamu gak mau sekolah katanya. Karena asik berzikir. Anak-anak kita ini ada mainan baru apa namanya sekarang yang blok-blok, lato-lato. Punya dek? Punya? Lato-lato. Itu lato-lato, kalau anak-anak lagi main dia lupa minum. Ada handphone pun tidak dilirik. Asik. Nanti ketemu temannya di luar, dia kumpul lagi, lebih asik lagi. Anak-anak jika ketemu mainannya, maka ditinggalkan mainan yang lain. Paham maksudnya?
mainan duniawi itu sampai di otak. Tapi kalau kalbu dapat mainan nama Allah, dia akan tinggalkan yang lain. Ya, itu sebabnya sahabat-sahabat Nabi 10 hari terakhir Ramadan itikaf. 10 hari terakhir itikaf. Doain, saya lagi buat tempat itikaf di Jakarta. InsyaAllah, tempat khalwat, tempat zikir 10 hari bulan Rajab, 10 hari bulan Ramadan, 10 hari Zulhijjah. InsyaAllah, mohon doanya, biar nanti yang sudah tidak sempat lagi menyantri pesantren rohani di sana, 10 hari cukup pulang, biar ada amalan pulang. Tidak hanya pulang ke rumah, tapi pulang ke hadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da subuh, ba'da zikir, istirahat sejenak, nanti duhanya ngaji, baca kitab, kita syarah kitab, tadabbur Quran, nanti zikir lagi, sholat duha. Ba'da zuhur zikir lagi, lalu istirahat. Ba'da asar zikir, lalu ngaji, baca kitab. Begitu terus. Malam-malam dikurangi tidur paling cuma sejam, 2 jam, paling lama 3 jam. Lalu berzikir di saat orang tidur, kalbu diisi.